kemudian nggak sehat begini, lalu saya berobat ke dokter yang mahal, akhirnya sembuh. Berarti Allahnya di mana? Di mana Allahnya? Kalau yang pertama tadi asalnya nggak ada, misalnya nggak ada punya apa, kemudian nggak ada punya HP, lalu ada. Kalau yang pertama HP saya tadinya nggak punya, sekarang alhamdulillah punya yang Android, maka ini adalah dari saya nggak punya lalu saya punya, ini adalah Allah yang memberi dari nggak ada kepada ada. Yang kedua, tadinya nggak ada saya punya HP, lalu saya kemudian bekerja mengumpulin duit, nabung sampai akhirnya terkumpul saya belikan HP, maka sekarang saya punya HP. Dua ini yang bisa terjadi di dalam hati. Tapi ingat rumusnya, kemudian fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Siapa zikir maka akan syukur. Tapi siapa lupa dia akan kufur. Itu rumusnya kata Imam Abdul Rahman As-Sa'di. Kenapa Allah menggandeng zikir dengan syukur? Selama kita masih dalam otak dan hati kita begini, saya memperoleh ini karena saya berjuang kerja keras, kemudian saya merintis dari nol, kemudian sampai begini. Makanya saya sekarang punya ini. Sampai kapanpun nggak akan bisa syukur. Nggak akan. Kenapa? Karena kepalanya syukur itu adalah zikir. Zikir kepalanya. Arti zikir di situ tadinya nggak ada, lalu diadakan oleh Allah melalui jalan kita dimudahkan usaha, maka jadi ada. Allahnya jangan ditinggal, Allahnya jangan dibuang. Kalau mau jadi orang yang hidup bisa bersyukur. Kalau masih ini kerja keras saya, ini perjuangan saya, ini kemudian apalagi hasil keringat saya, ini karena kecerdasan saya, lalu jadi ada yang kemudian asalnya nggak ada. Sampai kapanpun dan diberi apapun nggak akan pernah bisa bersyukur, karena pangkalnya syukur adalah zikir. Kalau pangkalnya nggak ada, kepalanya nggak ada, mana mungkin badan bisa hidup. Maka kepala daripada syukur adalah zikir. Artinya ingat, yang memberi nikmat adalah Allah. Sama-sama kita belajar pelan-pelan. Dapat berapakah di dalam hati yang pertama dahulu. Ini pemberian Allah, maka mau kita bersyukur. Karena kita dahului dengan zikir. Itu kemudian. Nah, di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim, artinya di hadis muttafaqun alaih, bicara tentang ingat tadi, ya. Ingat ya, asalnya kita nggak ada, lalu ada. Ingat ini rumusnya ya, kita nggak ada lalu ada. Maka yang mengadakan adalah Allah. Ini namanya zikir. Baru setelah itu akan syukur. Berarti tadinya kita nggak ada. Bahasanya apa? Maaf ya, tadi kita susah, lalu kemudian ada. Dari susah kepada ada, disinilah Allah. Nah, ini kisahnya. Ini hadis Sahihul Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Hadisnya sangat panjang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi cerita di hadapan para sahabat, kata Abu Hurairah, ya, inna thalathatan min bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma. Dulu kata Nabi cerita di hadapan para sahabat, ada 3 orang dari Bani Israel. Satu mereka Abras bukan mereka, dia. Salah satu dari yang 3 ini Abras itu kemudian kalau bahasa kita lepra. Tahu penyakit lepra? Yang kulitnya
belang-belang itu ya. Nah itu satu. Yang kedua kemudian akra. Akra ini minta maaf ya. Akra ini kepalanya botak, gak ada rambutnya. Cuman botaknya ini minta maaf kemudian. Yang ketiga akmah, yang ketiga orangnya buta. Ini Rasulullah cerita, hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Jadi ada 3 orang Bani Israel, ada yang satu penyakit kulit sampai ke muka-muka, ada yang kedua kemudian dia buta, yang ketiga kemudian dia buta. Lalu kata Rasulullah, Allah ingin menguji 3 orang ini. Allah ingin menguji 3 orang ini. Lalu Allah suruh malaikat datang menyerupa sebagai manusia kepada 3 orang ini. Ini hadisnya panjang, benar Sahih Bukhari Muslim. Saya ceritakan terjemahnya saja. Lalu malaikat datang menyerupa sebagai manusia kepada orang yang pertama, yaitu orang yang kena lepra dari penyakit kulit tadi. Ditanya kemudian, apa yang paling kamu inginkan di dalam hidupmu saat ini? Oleh malaikat tadi ditanya. Kira-kira kalau orang penyakit lepra yang diinginkan apa? Kalau kita kemudian kalau punya hutang inginnya lunas, kalau sakit pengennya sehat, kalau susah pengennya iya berarti normal, ya normal berarti kita, ya. Nah artinya inilah kita, ya itu keinginan kita. Apa yang paling kamu inginkan saat ini? Kata orang yang punya penyakit lepra, saya capek kayak ini, kemudian orang menjauh semua, kulit saya kayak begini, saya pengen punya kulit bahasa kitanya ya, bersih, mulus, dan saya pengen ganteng. Ya, saya pengen ganteng. Namanya ini malaikat diperintah oleh Allah, lalu kemudian diusap oleh malaikat itu tubuhnya, seketika penyakit lepranya hilang dan orang jadi ganteng benar. Artinya keinginannya, iya kita tentunya hikmah yang kita ambil bukan masalah lepranya, kita punya keinginan, lalu keinginan kita ingat ya, tercapai dia. Ditanya lagi oleh malaikat, kalau sudah begini pengen apa lagi? Nah, sudah punya mobil ingin, kembali punya sepeda, sudah punya sepeda pengen, punya motor pengen. Nah, ini orang sudah dari penyakitan jadi kuat. Malaikat nanya lagi, ini Sahih Bukhari Muslim, pengen apa lagi? Ya kalau ganteng gak punya duit, ya kan? Kalau bahasa kita, ya malaikat lah kemudian kalau ganteng-ganteng ini sekira-kira duit ada lah kemudian ya kan. Terus kata malaikat kalau kemudian dipilihkan unta, sapi, sama kambing ngomong, unta sama sapi ngomong apa? Kira-kira milih apa? Unta normal. Unta dikasih oleh malaikat unta yang sedang hamil. Kata malaikat kemudian semoga Allah memberkahimu dengan unta yang putih ini, dikasih, tinggalin. Datang ke yang kedua, yang botak. Ditanya lagi, kira-kira keinginan yang paling besar dalam hidupmu selama ini apa? Apa kira-kira? Tumbuh rambut. Ya, berarti normal sama kayak kita kan? Nah, diusap oleh malaikat botaknya, tumbuh rambutnya. Tapi kalau rambut doang tumbuh, duit nggak ada, ya kan? Apalagi kata malaikat, ya duit lah, usaha lah. Pengennya apa? Ya kalau ke sapi lah malaikat kemudian dikasih oleh malaikat sapi yang lagi bunting. Ya, sama kayak yang pertama tadi, cuma pertama yang kedua kemudian sapi didoakan oleh malaikat. Datang ke yang ketiga, buta. Ditanya lagi keinginan yang paling kemudian dalam hidupmu sampai saat ini yang paling kau ingin apa? Jelas sudah pengen beli. Diusap oleh malaikat matanya, melihat lagi normal seperti biasanya. Ini bukan cerita dongeng, ini hadis, makanya Bukhari Muslim. Lalu ingin apa lagi kata malaikat? Ya sama. Cuma yang ketiga ini kemudian dikasihnya kambing. Jadi ada yang dikasih unta, dikasih sapi, dan dikasih kambing. Lalu habis itu ditinggalkan oleh malaikat atas perintah Allah. Itu kemudian yang punya unta, kalau bahasa kita sekarang jadi juragan unta. Yang punya sapi jadi juragan sapi. Yang punya kambing
jadi juragan kambing, semua sudah jadi pengusaha, sudah ganteng, sudah ada, kemudian yang botak punya rambut, punya usaha sudah, semua kemudian. Dan disinilah muncul ujiannya, ya kan? Allah suruh lagi malaikat datang yang 3 orang yang sudah kau berikan, kalau bahasanya beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang datanglah sebagai seseorang yang kemudian cacat seperti dia dulu. Artinya datangnya yang lepra ya sebagai orang penyakit lepra, minta-minta. Datang ke yang buta sebagai orang buta, turun lagi malaikat, datang kemudian kepada yang lepra, tapi menyamar. Yang lepra ini kan sudah buat ganteng, datang kepada yang penyakit lepra, kemudian sebagai menyamar sebagai orang yang kemudian juga penyakit lepra dan miskin. Kata malaikat yang menyamar tadi, yang penyakit lepra tadi, kemudian kepada juragan onta yang pertama tadi, saya miskin, kemudian saya penyakitan kayak begini, dan kemudian saya dijauhi orang-orang. Pokoknya kalimatnya persis seperti dia dulu ketika ngomong kepada malaikat. Aku kemudian gak banyak, minta seekor unta aja, ya, minta seekor unta saja. Kemudian kata malaikat yang menyamar ini, ya, kemudian demi Allah yang sudah menyembuhkan penyakitmu dan memberikan kemudian kekayaan ini, maka aku minta seekor unta aja. Apa jawabnya? Muda, unta ini kekayaan saya turun temurun, ini warisan nih. Ini warisan turun temurun nih, kemudian unta nih, kemudian saya masih banyak tanggungan, cari yang lain aja lah mungkin kalau mau minta. Ya. Nanti kemudian kaitannya dengan zikir tadi. Ya udah, kata kemudian malaikat datang ke yang kedua, yang botak tadi. Sama menyamar jadi orang botak. Ngomongnya sama dengan si botak tadi ketika belum jadi orang kaya. Dia balikin lagi omongannya sama malaikat kayak gitu, kemudian minta 1 sapi ya. Jawabannya pun sama dengan yang si juragan onta tadi. Ini turun-temurun harta nenek moyang saya, kemudian jadi mohon maaf saya tidak bisa kasih, cari yang lain. Akhirnya yang ketiga, yang terakhir, datang kepada yang buta, kata Rasulullah. Datang ke yang buta, maka kemudian dia datang sebagai orang buta dan ngomong sama seperti orang buta dulu saat minta kepada malaikat yang dia nggak tahu itu malaikat. Maka apa jawaban yang buta ini? Allah sudah banyak memberiku nikmat. Aku tadinya mata buta, sekarang melihat. Aku tadinya gak punya apa-apa, sekarang punya peternakan kambing. Makan semua nikmat Allah. Ambil apa yang terbaik, tinggalkan buat aku yang paling jelek. Ya. Lalu malaikat itu ngomong begini, wahai yang tadinya, wahai lelaki yang tadinya buta, ketahuilah, aku tidak perlu dengan hartamu. Hartamu akan tetap jadi hartamu, gak akan aku ambil 1 ekor kambing pun. Dan ketahuilah Allah ridho denganmu. Sesungguhnya temanmu yang 2 kemarin, yang buta dan tadi yang apa namanya, yang botak dan kena lepra tadi, kemudian pertama mereka akan kembali kemudian seperti semula, dan yang kedua Allah murka kepada mereka. Maka yang buta tadi kemudian hartanya tetap dan dia dapat jaminan ridho daripada Allah. Kenapa yang buta bisa bersyukur? Karena dia ingat. Ingatnya kenapa? Ingatnya dulunya nggak punya, lalu kemudian Allah kasih dan akhirnya punya. Ketika dia punya, dia ingat dulu, masih dulu ketika nggak punya dia ingat. Sekarang dia punya, lalu ada orang yang nggak punya minta, dia ingatnya, saya dulu juga seperti ini, nggak punya apa-apa. Saya ingat susahnya ketika jadi orang nggak punya, dan sekarang saya punya, alhamdulillah. Ada orang kemudian minta, saya susah kayak dia pernah. Maka yang terjadi apa? Kalau yang 2 tadi nggak ngasih, aduh saya ini nyarinya capek, kemudian dia nggak ingat dulu kemudian pernah susah. Ini yang bikin kemudian makna zikir juga, bahwa orang itu sulit dia bersyukur kepada Allah bila dia nggak ingat dulunya dia siapa.
Ya. Kita ini saat ini punya apa? Misalnya punya ini. Pertanyaan, ada nggak kita yang semenjak dulu punya itu semuanya? Pasti dulunya kan tadinya saya bilang tadinya nggak, lalu jadi melihat orang yang nggak ada. Kalau kita ingat, nah ini yang kata Allah, fadkuruni adzkurkum, maka ingat akan syukur. Tapi kalau lupa maka akan kufur. Kalau ingat dia kayak si buta tadi, dulu saya juga seperti dia di buta, tapi sekarang alhamdulillah Allah kasih saya melihat. Dulu juga saya selain buta susah, sekarang saya dikasih Allah melihat plus Allah kasih kemudian usaha, maka dia ingat. Maka ketika melihat orang buta ini, dia ingat dirinya dulu, bukan kemudian ingat kesuksesannya sekarang. Paham nggak maksudnya? Nah, setelah gak ada ini, dia ingat sekarang ada itu nikmat daripada Allah. Maka inilah yang menjadikan sebab orang itu bersyukur. Minta maaf ya, minta maaf benar. Kalau selalu yang ada di otak dan pikiran kita apa yang kita punya saat ini, kita sulit bersyukur. Harus sesekali mengingat saya dulu punya apa, sekarang punya apa. Ini diantara kita disuruh Allah karena ingatnya kepalanya ingatnya kepalanya. Kalau kita nggak ingat sebanyak apapun, padahal tadi unta yang paling banyak harusnya, padahal sapi yang lebih banyak daripada kambing. Tapi kenapa yang kambing yang bisa bersyukur? Karena kemudian yang ingat cuma yang kambing. Ada orang kemudian punya 20.000, tapi dia ingat ketika 20.000 ini belum ada, dia dulu kemudian jangankan 20.000, nyari 2.000 aja susah, maka 20.000 ini dia akan syukuri. Tapi kalau dia melihat yang megang 100.000 sekarang, dia gak ingat dulu sebelum punya 100.000 ini kemudian dia punya apa, malah yang dia pikir kemudian bagaimana caranya lebih dari 100 sekarang, maka sampai kapanpun gak akan bersyukur. Jadi kalau yang saat ini semuanya dimudahkan oleh Allah, yang diingin kabul, yang dicita-cita dapat, kemudian yang kayak yang tadi itu, yang kemudian buta melihat, yang botak tumbuh rambut, yang kemudian lagi lepra sembuh jadi ganteng. Artinya segala kita dimudahkan oleh Allah. Yang kita ingin yang terjadi sesuai dengan yang kita ingin. Harus ingat kita sering-sering dulu sebelum punya itu kita sebagai siapa, supaya ketika kita melihat yang sekarang kita bersyukur. Nah ini kata Imam Abdurrahman As-Sa'di bahwa Allah menggandengkan kalimat fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Zikir baru kemudian syukur. Siapapun yang lupa maka dia gak akan bisa syukur. Dua sudah. Paham insyaallah ya, mudah-mudahan Allah beri paham insyaallah ya. Ingat kemudian. Nah, lalu dari yang dua ini sekarang, dari yang dua ini maka yang ketiga, jangan pernah berpikiran bahwa ketika yang kita inginkan kemudian terwujud atau yang terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ingin sehat, tadinya sakit lalu sehat. Kita ingin kaya, yang tadinya susah lalu kaya. Kita ingin sukses, yang tadinya bukan siapa-siapa lalu sukses. Dan lain sebagainya. Pokoknya yang terjadi sesuai dengan keinginan kita. Maka satu yang harus kita ingat lagi kemudian adalah bahwa itu bukan jadi tanda kemuliaan kita di hadapan Allah. Ya, ini kaitannya dengan zikir dan syukur. Kalau misalnya kita kemudian usaha lalu berhasil, lalu apa yang kita inginkan kita capai, kita anggap kemudian Allah sayang kepada kita, bukan itu tandanya. Ya, bukan itu
cirinya, bukan itu bukti Allah sayang kepada hambanya. Lalu apa yang hamba itu izinkan kemudian Allah kabulkan, bukan itu tandanya. Nah, misalnya yang tadinya sakit pengen sehat, lalu Allah berikan sehat, karena merasa sehat lalu dia berpikiran bahwa Allah sedang memuliakan dia karena diberi kesehatan. Allah sayang ke dia nih, maka Allah kasih sehat. Allah sayang ke dia, maka usahanya dibikin lancar, dibikin mudah, segala-galanya. Bukan. Nah, lalu kemudian tanda kemuliaan itu di mana? Bukan di nikmatnya, tetapi di sikap kita. Apakah kita bisa mensyukuri atau tidak? Disitulah nilai kemuliaan kita di hadapan Allah. Jadi misalnya kita punya kemewahan banyak banget, punya segala-galanya, kemudian mulialah kita? Enggak, belum tentu. Di mana letak kemuliaannya? Kalau kita bisa bersyukur. Nah, kenapa jadi begitu? Ingat rumusnya tadi, syukur itu kepalanya adalah di. Berarti kalau orang ini diberi nikmat lalu dia syukur, berarti dia pasti ingat. Kalau dia ingat kepada Allah, apa kata Allah tadi? Fadkuruni adkurkum. Kalau dia ingat Allah, maka Allah ingat dia. Ya kan? Fadkuruni adkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Jadi kalau dia syukur berarti sudah ada di. Kalau dia zikir berarti Allah juga ingat di dia. Kalau Allah mengingat seseorang berarti itulah seseorang itu bukti dia lihat hadis kursinya, kata Allah, man dzakarani fi nafsi dzakartuhu, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Siapa yang ingat aku, kata Allah, saat dia sendiri, maka aku akan ingat orang itu di dalam diriku. Dan siapa yang mengingatku, kata Allah, di dalam satu kelompok, maka aku akan menyebut-nyebut, membangga-banggakan orang itu di hadapan malaikatku di perkumpulan yang lebih baik. Artinya tanda orang mulia adalah dia diingat oleh, dia dibanggakan oleh Allah. Siapa yang dibanggakan oleh Allah? Orang yang dia juga zikir, ingat kepada Allah. Kalau orang ingat kepada Allah, maka pasti dia syukur. Artinya kalau diberi sesuatu sesuai keinginan kita, bukan tanda mulia. Tanda mulia apa? Kalau kita diberi misalnya kemewahan, diberi rumah, diberi mobil, diberi sehat, lengkap, diberi semuanya, kuning, Allah sayang kepadaku. Belum. Lalu bukti Allah sayang kalau kita juga dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur. Jadi orang mulia itu siapa? Orang yang diberi nikmat dan dimudahkan untuk bersyukur. Kalau kemudian hanya diberi nikmat, belum tanda orang itu mulia. Jadi kalau kita dapat nikmat, umpama kita sehat, melihat orang sakit, jangan merasa diri kita lebih hebat dari dia yang sakit. Kenapa? Karena kita sehat baru akan jadi mulia kalau bersyukur. Karena apa? Kenapa jadi bersyukur mulia? Karena berarti kalau kita bersyukur kita ingat. Kalau ingat kita kepada Allah, berarti saat itu Allah juga mengingat kita. Artinya saat seseorang hamba bersyukur kepada Allah, hamba itu dibanggakan oleh Allah. Si sakit kita dipanggil. Kita bab sebelumnya sudah belajar, kalau dia diambil nikmatnya, dia sabar, dia mulia. Ya kan? Si sakit ini diambil nikmat sehatnya, dia sabar, maka dia juga mulia. Si sehat, dia syukur, dia juga mulia. Maka tidak sepantasnya kalau kita punya kelebihan, entah dari kesehatan, entah dari harta kekayaan, merasa diri kita melihat orang susah lalu memandang hina. Dan kebalikannya, kalau kita diambil nikmat oleh Allah, entah dalam keadaan sakit atau yang tadinya hidup enak lalu dijadikan hidup susah, kemudian jangan melihat orang yang sehat itu jauh lebih mulia. Akhirnya apalagi sampai mengatakan bahwa seakan-akan kemudian kehidupan kenyataan ini gak ada.
adil. Kenapa? Karena kita sakit sementara kita sudah ibadah. Dia beribadah tetap sehat. Bukan sakit dan sehat tanda kemuliaannya. Kalau sehat syukur, sakit sabar, dua-duanya berarti Allah adil. Jangan sampai dalam hati ada pernyataan seperti ini. Kenapa saya diibadah sudah, apa sudah, tapi masih disakit-sakitan, tapi masih aja kemudian susah. Dan si orang itu kemudian ibadah gampang, sehat, dia gak ada penyakit, bahkan hidupnya enak. Bukan itu tanda kemuliaan. Tanda kemuliaan adalah bila diberi nikmat dia syukur, bila diberi musibah dia salat. Terakhir, satu ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal salat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ya. Selesai salat Rasulullah balik, lalu kemudian ngomong kepada Sayyidina Mu'adz, ini hadisnya sahih, ada dalam Sahih Bukhari. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Aku mencintaimu wahai Mu'adz karena Allah. Betapa bahagianya kemudian kalau seseorang yang mencintai kepada orang itu Rasulullah. Sayyidina Mu'adz ini, kalau dalam ulama-ulama menyebut ini namanya sanad mahabbah, ya, sanad kecintaan. Jadi Rasulullah wahai Mu'adz, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Rasulullah menyatakan cinta kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Lalu Nabi bilang begini, wahai Mu'adz, jangan pernah tinggalkan setiap selepas salat maka baca olehmu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Nah, ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir mengingat Engkau. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, atas berzikir kepada Engkau, wa syukrika, dan atas bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadah, dan atas bisa berbuat ibadah yang terbaik. Rasulullah melengkapi ayat ini terakhir. Kalau Allah menyebut zikir dan syukur, Rasulullah melengkapi Allahumma a'inni ala dzikrika, zikir, wa syukrika, setelah zikir syukur, wa husni ibadah, dan ibadah yang baik. Berarti kemudian setelah syukur maka hasilnya adalah nampak digunakannya ibadah. Jadi zikir, syukur, taat, zikir, syukur, taat, zikir, syukur, ibadah. Ya, zikir, syukur, ibadah. Kenapa orang beribadah? Tanda dia gak bersyukur. Kenapa orang gak bersyukur? Tanda dia lupa. Kalau orang ingat maka pasti bersyukur. Kalau orang bersyukur maka pasti taat. Ya. Maka apapun yang ada di kita selama kita masih bisa istiqomah kepada Allah, insya Allah itulah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, kalau kemudian kita sudah lalai daripada ibadah kepada Allah, itulah cukup jadi bukti bahwa kita sudah kufur nikmat daripada nikmat-nikmat Allah yang ada, yang artinya kita lupa kepada Allah. Inilah kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi ingat, zikir, syukur, ibadah, syukur, zikir, syukur, ibadah. Kalau pertanyaannya begini, kenapa saya ibadah sulit banget? Berarti itu adalah menunjukkan kita kurang rasa syukur. Kenapa saya malas ibadah? Berarti kurang rasa syukur. Kenapa kita kurang rasa syukur? Karena kita lupa. Ya, kalau kita ingat, insya Allah kita syukur. Kalau syukur, maka insya Allah kita akan ibadah kepada Allah. Dan inilah kemudian kaitan dan zikir dengan syukur, sebagaimana yang disebut musannif, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Maka kesimpulannya, ingat-ingat dulu kita sebelum seperti saat ini seperti apa. Kesimpulannya, kita sebelum saat ini ingat-ingat
diri kita seperti apa. Yang kedua, ingat lagi bahwa yang menjadikan kita dari dulu dari kita yang dulu menjadi kita yang saat ini itu adalah Allah. Ini aja kesimpulannya. Kuncinya ada di zikir. Kuncinya ada di zikir. Zikir itu maknanya apa? Ingat. Kalau sebut aja orang bisa nyebut alhamdulillah, tapi dia gak ingat. Ya. Ada orang yang begitu, alhamdulillah, makanya dia ingat. Makanya memuji dan bersyukur itu beda. Ya, memuji Allah dengan bersyukur itu beda. Cuma memuji itu salah satu cirinya. Namun bisa saja orang mulutnya alhamdulillah, tapi hatinya nggak bersyukur, itu bisa. Karena dia lupa. Nah, kuncinya adalah ingat. Apa yang kita ingat? Ingat dulu kita sebelum jadi seperti ini kita siapa. Ingat dulu ya. Makanya sesusah-susahnya kita saat ini, ingat dulu sebelum saat ini kita seperti apa. Pasti kita bersyukur saat ini. Ya. Coba aja saat ini susah hidup, kemudian ingat dulu kayak apa kita susahnya, kemudian sekarang alhamdulillah rumah ada, istri ada, anak ada, sehat, segala-galanya semuanya, ke masjid bisa, alhamdulillah. Dulu saya kemudian waktu bujang misalnya sendiri, duit banyak, kerjaan mudah, ke masjid gak karuan. Sekarang ingat alhamdulillah. Jadi kuncinya ingat kita dulu sebelum seperti saat ini, dulu kita seperti apa. Ya, sesusah apapun kita saat ini, ingat dulu seperti apa. Yang kedua, kemudian ingatlah bahwa yang merubah keadaan kita dari dulu menjadi keadaan saat ini itu adalah nikmat daripada Allah. Jangan sekali-kali ini karena kerja keras saya, ini karena saya merintis, ini saya perjuangan saya. Nah, itu artinya mudah-mudahan Allah kita selalu jadikan kita ingat, Allah selalu kemudian mengingatkan kita, ya. Makanya kemudian ada kalimat fadzakir innama anta, wahai Muhammad ingatkan, innama anta mudzakir, karena sesungguhnya engkau adalah seseorang yang mengingatkan. Orang yang diingatkan itu orang yang tadinya tahu tapi kemudian dia lupa. Kita tahu semua nikmat dari Allah, cuma begitu dapat nikmat kita lupa. Inilah yang harus diingatkan. Ya, mudah-mudahan Allah jaga hati kita, Allah selalu istiqomahkan kita untuk senantiasa ingat siapa kita sebelum saat ini, dan ingat keadaan kita saat ini dari yang dulu. Itu adalah nikmat daripada Allah, sehingga kita jadi orang yang pandai bersyukur. Nah, karena kita pandai bersyukur, maka kemudian muncullah semangat untuk ibadah kepada Allah. Semoga diberi istiqomah oleh Allah, semoga diberi ikhlas oleh Allah, dan sujud ilmu dan taat ibadah kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita, anak istri, keturunan kita jadi orang-orang hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan semoga Allah sekali umur kita dalam keadaan husnul khatimah, menjadikan niat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.